Halo kaum intelektual sekalian, wow gila banget. Guys, kalau misalnya Indonesia itu masih mayoritas beragama Hindu-Buddha, apakah kita dekat dengan Israel? Sama halnya dengan India. Jadi kalau saya perhatikan India itu mesra banget dengan Israel. India itu dekat banget dengan Israel. Seperti sahabat yang tidak bisa terpisahkan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa India itu dekat dengan Israel? Padahal warga Konoha itu sangat membenci kalau kita dekat dengan Israel. Karena apa? Karena salah satu suku yang paling dibenci di Konoha itu adalah suku Israel. Saya nggak tahu apa alasannya, walaupun Israel itu tidak pernah menjajah. Kalau misalnya mengatakan, oh Israel itu kan penjajah, menjajah Palestina dan sebagainya. Ya itu soal lainnya. Karena gini guys, penjajahan itu kan kita tidak bisa melihat dari satu sudut pandang. Harus dari berbagai sudut pandang. Banyak warga Konoha mengatakan bahwa penjajah kita itu adalah Belanda. Padahal kalau boleh jujur Belanda tidak pernah menjajah Konoha, enggak. Yang menjajah Konoha itu adalah VOC. Bahkan kalau boleh jujur, yang menjajah kita itu adalah pejabat kita sendiri. Buktinya apa? Buktinya dulu waktu Belanda bangun Jalan Anyer Panarukan, para romusa-romusa yang ada di buku sejarah di Konoha itu dibayar coy. Tapi duitnya ditilap oleh bupati dan gubernur-gubernur pejabat saat itu. Duitnya dipakai buat selingkuh gitu ya, dipakai buat nyimpan ani-ani gitu ya, dipakai buat liburan gitu ya, dipakai buat memperbanyak istri gitu ya, dipakai buat untuk kondangan gitu dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang menjajah Konoha itu adalah bangsa kita sendiri atau pejabat kita sendiri. Jadi penjajahan itu cukup cukup rumit gitu ya. Kita tidak bisa melihat penjajahan itu dari satu sudut pandang. Buktinya apa? Buktinya warga Timor Leste itu menganggap bahwa Konoha itu adalah penjajah. Di buku sejarah Timor Leste itu Konoha adalah penjajah. Makanya saya katakan bahwa penjajahan itu cukup rumit, tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang. Kalau misalnya mengatakan, oh Israel itu jahat karena mereka menjajah Palestina, lagi-lagi saya mengatakan bahwa kenapa Palestina itu dijajah? Kenapa? Karena mereka bodoh. Sekali lagi saya katakan, karena mereka itu tidak cerdas. Kalau mereka cerdas, nggak mungkin mereka dijajah. Jadi kebodohan dengan penjajahan itu selalu dekat gitu, 11-12. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini yang pernah, yang maksudnya yang masih dijajah sampai sekarang nggak ada. Karena apa? Karena mereka cerdas. Justru mereka yang menjajah. Tapi saya nggak nyuruh ya. Ya, gimana caranya kita supaya tidak dijajah? Ya cerdas. Kalau masih bodoh ya tetap dijajah terus ya. Kenapa saya mengatakan bahwa Israel itu sampai sekarang masih menjajah Palestina? Apa alasannya? Alasan yang pertama itu karena Palestina itu bergantung air bersih sama Israel. Kemudian Palestina juga bergantung makanan pokok, bergantung air bersih, listrik dan lain sebagainya. Ya banyak pengangguran di Palestina. Sehingga apa? Sehingga mereka menggantungkan diri mereka terhadap Israel. Itu kan suatu kebodohan juga kan, tanpa kita sadari. Kenapa di Palestina itu banyak pengangguran? Apa alasannya? Ya karena mereka malas gitu, mereka nggak cerdas gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh mereka kan dikepung ya mereka dikepung karena apa? Karena ada alasan yang kuat gitu ya, karena ada hama di sana. Ya kalau mereka pengen damai, cinta damai, ya udah hama itu dihilangin gitu. Ya udah kita damai aja deh sama Israel, nggak usah ribut-ribut. Ya hama nggak usah ada di sini. Ini jadi perusak, ya perusak tanaman gitu ya, hama gitu. Harusnya kan seperti itu. Kalau mau ada niat damai. Tapi kan nggak ada seperti itu kan. Bukan berarti saya berpihak pada Israel di sini. Apakah Israel juga melakukan kejahatan? Iya, saya harus mengaku itu. Ada kejahatan daripada Israel juga. Saya tidak berpihak pada Israel. Ya, tapi kalau mereka berantem, lebih baik kita nggak usah ikut-ikutan gitu ya. Lebih baik kita fokus pada negara kita daripada kita harus mengusir mereka. Makanya negara-negara maju itu mereka nggak ngurusin Palestina, Israel, nggak. Ya orang itu berantem ya udah berantem aja, nggak usah. Kita lebih fokus pada negara kita. Tapi Konoha kan nggak seperti itu. Kita tuh diseret-seret-seret terus biar fokus pada Palestina. Saya nggak tahu
Apa alasannya? Apakah karena donasi gitu? Apakah karena manisnya donasi yang ada di Konoha, karena warga Konoha itu paling peduli dengan Palestina sehingga banyak agen-agen donasi? Ya menurut keyakinan saya, karena di Konoha itu banyak agen-agen donasi untuk ke Palestina, sehingga apa? Sehingga ini sengaja digoreng terus supaya apa? Supaya ya menurut dugaan saya, menurut keyakinan saya, agen-agen donasi yang ada di Konoha itu pasti banyak yang tidak jujur. Duitnya pasti banyak yang tidak nyampe ke Palestina. Seperti yang baru-baru ini viral di TikTok. Ada seorang wanita yang dituntut karena apa? Karena duit yang diharuskan untuk orang Palestina itu dipakai buat kepentingan pribadi. Ya, karena apa? Karena negara kita itu salah satu negara paling tidak jujur di dunia. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Jangan ngeyel gitu ya. Pejabat kita juga pejabat paling korup, salah satu paling korup di dunia. Jadi indikasi itu ada gitu. Datanya ada gitu. Kita bukan negara paling jujur di dunia kok. Kalau negara kita paling jujur di dunia, sok atau donasi gitu. Ya masalahnya kan donasi yang kita donasikan ke Palestina itu kan nggak nyampe. Apa buktinya? Apa dasarnya? Ada banyak bukti yang jarang dibongkar. Kemudian, kenapa Israel itu dekat banget dengan India? Apakah karena mereka kerjasama bidang pertanian? Apakah mereka kerjasama di bidang nuklir gitu? Kenapa mereka dekat banget? Apa alasannya? Apakah alasan lain gitu? Jadi di video ini saya akan bongkar. Mungkin kalau saya bongkar ini, maka akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Walaupun warga Konoha banyak yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah, saya akan bongkar. Jangan skip ya guys. Ternyata pada faktanya kalau Konoha ini masih mayoritas beragama Hindu-Buddha, atau beragama Kristen, atau beragama Konghucu, dan lain sebagainya, saya jamin kita pasti dekat dengan Israel. Lalu, apa hubungannya dengan hubungan antara India dengan Israel ini? Ya, India itu mayoritas beragama Hindu, sehingga mereka dekat dengan Israel. Karena apa? Karena dalam kitab suci agama Hindu itu nggak pernah dibahas tentang Yahudi, ya, Israel, dan sebagainya. Nggak pernah. Nggak pernah ya dalam kitab suci agama Hindu itu ya ada misalnya nih ya kisah-kisah orang Yahudi perang dengan nabi tertentu misalnya, kemudian kekurangannya dikorek-korek, ditulis-tulis di kitab suci agama Hindu. Nggak ada seperti itu. Ya nggak ada. Sehingga apa? Sehingga mereka nggak punya dendam. Karena orang India itu berpikir kalau kita menuliskan ayat-ayat perang atau ayat-ayat kebencian di kitab suci kita, maka ini semacam bumerang. Ini akan menyimpan dendam gitu. Jadi buat apa kita menuliskan kisah-kisah permusuhan gitu? Wong kita juga bukan orang suci, ya kita juga pernah melakukan kesalahan, lalu kenapa dituliskan di kitab suci? Ya kenapa dijadikan sebagai wahyu? Itu kan yang jadi permasalahan. Nah itu tuh yang jadi rujukan orang Hindu atau orang India. Dalam kitab suci agama Hindu itu nggak ada tuh. Nggak ada ya bahas tentang Bani Israel, nggak ada. Ya menjelek-jelekkan Israel, nggak ada. Karena apa? Ya karena agama Hindu itu mengajarkan kebaikan, bukan mengajarkan permusuhan gitu ya, perang dan lain sebagainya. Enggak seperti itu ya. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak ada permusuhan terhadap agama lain, negara lain dan sebagainya. Tapi ya India juga concern mendukung yang namanya kemanusiaan, yaitu Palestina juga. Mereka juga berdonasi ke Palestina ya. Donasi mereka langsung nyampe ya, nggak seperti Konoha ya. Sebagian donasi Konoha itu nyangkut di kantong orang yang berdonasi. Dari mana saya tahu? Di sini akan saya bongkar ya. Mungkin kalau saya bongkar ini pasti banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Jadi guys, menurut data, lagi-lagi kita bicara pada data ya, bukan opini saya pribadi. Menurut data, donatur terbesar di Palestina itu adalah, salah satunya adalah Amerika. Nomor 2 kalau nggak salah. Nomor 1 tuh UAE atau Arab Saudi. Indonesia itu nggak ada 10 besar guys. Nggak ada. Konoha itu nggak ada 10 besar. Lalu donasi kita selama ini kemana? Ya nggak tahu ya. Tanah yang itu yang tanya saya. Ya nggak tahu, tanya sama yang berdonasi gitu. Harusnya kan kita masuk 10 besar dong ya kan.
Karena setiap ada masalah kita berdonasi gitu. Itu yang jadi permasalahan. Itu menurut data. Saya tidak asal mangap gitu. Kalau bicara data ya bantah pakai data gitu ya. Jangan saya memberikan data tapi dibantah pakai emosi gitu ya. Dibantah pakai marah-marah gitu. Jangan seperti itu guys ya. Itu kerjaan orang-orang yang tidak beragama seperti itu guys ya. Kita tuh sebenarnya bukan beragama guys. Kalau kita beragama itu nggak mungkin kita menjelek-jelekan Bani Israel kan. Masa agama menyuruh menjelek-jelekan gitu ya. Bunuhlah, perangilah, pepetlah, persempitlah, apa-apaan coba ngaco ya. Mungkin gimana? Apakah yang saya katakan ini masuk akal atau tidak? Silakan dibantah, boleh dibantah ya. Saya tidak otoriter gitu ya. Saya tidak anti kritik, boleh dibantah asal ya bantah pakai data yang ilmiah, bukan sedikit-sedikit ngejelekin gitu ya. Tahu apa kamu tentang agama? Ngaji dulu sana, sok tahu lu. Kamu itu ya belum ngerti agama, ilmu masih cetek gitu. Emang kalau kita ngerti ilmu agama itu, emang kita jago gitu. Kan ilmu agama itu kan ilmu yang tidak pasti kan. Ilmu agama itu kan keyakinan. Ilmu agama kan non ilmiah. Jadi kalau kita jago dalam ilmu agama, sejago-jagonya kita, itu tidak akan bisa dibuktikan secara ilmiah. Sejago-jagonya kita yang belajar tentang agama, semuanya gitu ya, dari atas sampai bawah, itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena agama itu kan tidak ilmiah. Ya kan? Ini jarang disadari guys. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh kamu ilmu masih cetek, ya saya lebih paham agama, bla bla. Ya walaupun dia ngerti agama, yang ngertinya itu ya yang ranah subjektif, bukan objektif. Kalau kita mengerti suatu hal yang subjektif, itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Contoh misalnya ya, kalau kita misalnya baca novel misalnya, novel ini non ilmiah misalnya, bukan ilmiah. Lalu kita jago ya di bidang novel ini misalnya, itu kan tetap non ilmiah. Sorry, itu kan tetap nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, kecuali kita baca buku non, uh, maksudnya kita baca buku ilmiah gitu. Itu baru hebat, baru jago. Karena apa? Karena pengetahuannya itu bisa diverifikasi gitu ya, bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, sementara kan agama kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, semua agama mengatakan agama yang paling benar, semua agama mengatakan surganya yang paling benar, ya semua agama mengklaim mereka punya surga, ya bayangkan semua agama mengklaim punya surga, tapi nggak ada satupun surganya yang sama gitu, beda-beda. Jadi nggak ada kesepakatan dalam agama gitu. Itulah alasannya kenapa umat daripada Stephen Hawking dengan umat pengajian daripada Albert Einstein nggak pernah gelut, nggak pernah berantem. Kenapa? Apa alasannya? Karena mereka disatukan oleh kesepakatan bersama. Apa itu? Disatukan oleh pembuktian secara ilmiah. Disatukan oleh rumus gitu ya. Ada rumus ketetapan gitu. Misalnya E sama dengan MC kuadrat. Jadi rumus ini bisa diuji berkali-kali, beribu-ribu kali, beratus-ribu kali gitu ya. Diuji. Sementara agama kan kalau misalnya kita mengatakan bahwa surga kita yang paling benar, apakah itu bisa diuji berkali-kali? Nggak bisa. Boro-boro diuji, ditanya aja udah kejang-kejang kalau jalan berjamaah. Jadi ya ranah agama itu ranah subjektif, bukan objektif. Nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau kita mengatakan bahwa agama kita yang paling benar, sama seperti kita mengatakan bahwa ya sisir gua yang paling jago sedunia, yang paling baik sedunia. Itu kan klaim sepihak kan. Jadi agama itu kan bisa dikatakan menurut keyakinan saya klaim sepihak gitu. Karena nggak terbukti secara ilmiah. Ya kalau kita bicara lebih jauh ya. Kemudian selain itu apa yang mempengaruhi kenapa India dekat dengan Israel? Apa alasannya? Transfer teknologi. Jadi India sangat-sangat concern dengan teknologi. India itu sangat-sangat eksak banget ya kalau saya perhatikan. Mereka itu ya walaupun dikata-katain oleh warga Konoha, sudah ada yang memenangkan Piala Nobel dari India guys, tanpa kita sadari. Ya seburuk-buruknya India sudah ada pemenang Nobel dari India. Itu artinya India jauh lebih hebat daripada kita. Kita apakah ada yang menangkan Piala Nobel? Nggak ada. Nggak ada bukan satu ekor, mohon maaf. Satu orang pun nggak pernah. Ya, nggak ada. Dulu ada nominasi tapi gagal. Digagalkan oleh pemerintah kita sendiri. Siapa itu namanya?
Pramudia Anantatur dari sastra. Nah, idola saya itu adalah Pramudia Anantatur. Mungkin saya satu-satunya atau mungkin saya orang pertama yang menangkan Piala Nobel yang menulis novel dalam versi bahasa Inggris. Wow, gila, 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 gila. Ya, kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang ketawa. Jadi cita-cita kita itu kalau nggak diketawain orang lain, maka cita-cita kita itu belum sepenuhnya bagus gitu ya, belum menantang gitu ya. Tapi biasanya kalau saya perhatikan tuh, yang dalam dunia sastra itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun, 20 sampai 30 tahun gitu, nggak bisa sebentar doang. Kenapa? Karena harus punya impact gitu ya. Tulisan kita itu harus punya impact. Supaya apa? Supaya kita dapat Nobel. Ya, beda dengan sains. Kalau sains itu kalau misalnya kita menemukan penemuan tentang misalnya menyembuhkan orang-orang yang mabuk agama misalnya nih ya, sekali teguk sekali makan langsung ya nggak mabuk agama gitu ya, langsung cerdas gitu ya, langsung sadar nggak mempersekusi rumah ibadah orang lain. Kalau misalnya ada obat seperti itu ya ditemukan, bisa dapat Piala Nobel guys. Karena apa? Karena mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi kadrun-kadrun yang mabuk agama di Konoha itu sadar gitu ya. Jadi tanpa kita sadari, saya juga sebenarnya menyadarkan para kadrun-kadrun ya, kadrun wati atau kadrunista yang terhormat. Saya menyadarkan mereka sebenarnya tanpa kita sadari. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah karena hubungan teknologi yang mempengaruhi kedekatan antara Israel dengan India ini? Di bidang pertanian juga mereka bekerja sama kok ya. Makanya kita tuh rugi banget kalau kita tidak bekerja sama dengan Israel. Tapi bukan berarti saya paksa ya, ini dari sudut pandang keyakinan saya. Boleh dong ya kan, namanya keyakinan ya kan. Warga Konoha juga kan punya keyakinan, ya saya juga punya keyakinan dong ya, boleh dong. Seperti Thailand misalnya, Thailand kan bekerja sama dengan Israel. Israel itu kan salah satu teknologi paling maju, paling mutakhir di bidang pertanian. Salah satu penelitian yang paling sangat luar biasa dari Israel itu seputar pertanian itu adalah yaitu teori tetes. Jadi ternyata guys, di Israel itu kalau kita nanam singkong, ya nanam kebaikan, nanam ubi, nanam apapun di sana ya, yang nanam buah dan sebagainya, tomat dan sebagainya, maka itu sudah bisa ditanam di gurun. Kenapa? Karena teori tetes. Jadi air-air yang digunakan oleh orang-orang Israel, seluruh warga Israel itu digunakan untuk apa? Untuk mengairi atau irigasi pertanian. Wow, luar biasa. Sehingga apa? Sehingga pertaniannya luar biasa. Hasilnya juga luar biasa. Orang-orang Vietnam, orang-orang Thailand juga kan belajarnya dari sana. Cuman kita kan selalu menanamkan kebencian ya. Ketika Pak Gus Dur buka diplomasi terhadap Israel, maka Pak Gus Dur dihajar mati-matian. Bahkan digulingkan gitu. Makanya Pak Gus Dur mengatakan Israel itu adalah sebuah negara yang disalahpahami oleh lautan kesalahpahaman. Ya, Pak Gus Dur pernah mengatakan seperti itu. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya, marah sama Pak Gus Dur ya. Kenapa? Karena Pak Gus Dur itu berpikir itu luar biasa, visioner gitu ya. Terlalu canggih di zamannya, terlalu hebat di zamannya, sehingga susah dimengerti orang gitu ya. Makanya Pak Gus Dur itu salah satu presiden paling lemah sepanjang sejarah ya. Ya selain Pak Habibie ya. Kenapa? Karena ya terbukti sebentar doang lengser gitu ya. Padahal sebenarnya Pak Gus Dur itu, kita ngomongin Pak Gus Dur ya, sebenarnya harusnya dia nggak lengser. Bahkan Pak LBP pernah mengatakan atau membujuk Pak Gus Dur, ya udah kita mau-mauin aja lah, apa kata Amin Rais, apa kata DPR dan sebagainya. Nanti kita counter balik gitu. Apa kata Gus Dur? Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Jabatan itu buat untuk selamanya. Jabatan itu sementara. Jabatan itu pemberian dari Allah. Dan Pak Gus Dur menyerahkan jabatannya. Nah, ini yang penting kita pelajari dari Pak Gus Dur, yaitu keikhlasan. Dia tidak cinta jabatan seperti pejabat warga Konoha sekarang ini. Pejabat warga Konoha sekarang ini lebih cinta jabatan daripada cinta kebijaksanaan atau cinta
masyarakatnya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena moral kita sudah bobrok. Kenapa moral kita sudah bobrok? Apa alasannya? Karena tradisi dalam beragama di Konoha itu sudah bobrok. Tradisi dalam beragama di Konoha itu ya hanya membahas tentang gimana caranya supaya istri mengizinkan punya banyak istri, ya berpoligami dan sebagainya. Itu aja yang dibahas ya. Terus itu yang dibahas. Nggak ada tuh ngebahas tentang gimana cara membantah teorinya Stephen Hawking, teorinya Albert Einstein dan sebagainya. Nggak ada. Ya, yang ada ya pemuka-pemuka agama di Konoha itu yang menakut-nakuti warganya untuk supaya tidak masuk neraka gitu, dikit-dikit neraka. Makanya di Konoha itu ceramah itu khotbah itu dikit-dikit neraka, ya ditakut-takuti supaya apa? Supaya mereka bisa langgeng gitu ya, mereka bisa tetap dapat duit dari hasil ceramah. Nggak semuanya tapi disclaimer ya. Kalau Pak Islah Barawi, kalau dia ceramah itu nggak dibayar guys. Kalau Pak Islah Barawi itu lain daripada yang lainnya, kalau saya perhatikannya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di videonya. Silahkan simpulkan sendiri. Jadi ada beberapa fakta unik hubungan antara India dengan Israel. Dan fakta yang jarang dibongkar itu adalah ternyata orang India dan orang Israel itu punya satu kesamaan. Mereka sangat-sangat konsen dalam teknologi, dan kalau Konoha itu mayoritas Hindu, maka kita akan dekat atau akrab dengan Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, apa alasannya? Apakah karena dalam kitab agama Hindu itu nggak ada kebencian-kebencian terhadap Israel? Bagaimana dengan kitab suci agama zaman now? Atau kitab suci agama tertentu di Konoha sekarang ini? Apakah ada unsur kebencian atau kebencian? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Silahkan simpulkan sendiri. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.